Ya pemirsa, pipa penyalur minyak mentah milik Pertamina di Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir atau Pali, Sumatera Selatan meledak dan terbakar. Pipa yang berjarak hanya 1 km dari permukiman membuat warga khawatir. Warga di Desa Sukadamai, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir atau Pali, Sumatera Selatan khawatir dengan peristiwa meledaknya pipa penyalur minyak mentah milik Pertamina pada hari Minggu. Pasalnya, pipa yang terbakar berada di tepi jalan dan hanya berjarak sekitar 1 km dari permukiman. Dari hasil olah TKP, pihak kepolisian menyebut pipa sengaja digergaji dan dibakar oleh orang tidak bertanggung jawab. Pipa itu digesek punya Pertamina. Perkiraan itu ada alat buktinya berupa kayu sudah digesek. Kemudian itu disulut pakai ini, Pak, pakai apa namanya? Pakai kayu ini dari jarak jauh. Polisi masih mencari pelaku untuk mendalami motif perusakan dan pembakaran ini. Dari Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi warga terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang di Jakarta Utara. Pasca terjadinya kebakaran yang menelan belasan korban jiwa, Jokowi didampingi Ibu Negara melihat langsung kondisi para warga yang ada di tenda pengungsian Minggu siang. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan bela sungkawa kepada para korban atas kejadian tersebut. Jokowi juga telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencari solusi dari kejadian kebakaran di Pelumpang. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini aja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Ya pemirsa, korban kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta masih bertahan di sejumlah pengungsian. Namun jumlah pengungsi berkurang dari hari ke hari dan berikut laporan rekan Zulhilmi dari RPTRA Rasela Koja, Jakarta Utara. Kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara membuat warga yang tinggal di sekitar daerahnya harus terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu pengungsian yakni di RPTRA Rasela, di mana pada hari ini terdapat 28 orang pengungsi dari 8 kakak. Bisa kita lihat bersama-sama saat ini di tenda pengungsian di RPTRA Rasela saat ini memang masih didominasi oleh kaum perempuan, di mana terdapat kaum ibu-ibu dan juga anak-anak. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kami akan berbincang dengan salah satu pengungsi yang ada di RPTRA Rasela ini. Selamat pagi Bapak, boleh tahu nama Bapak siapa? Misra. Pak Misra, mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi di pengungsian RPTRA Rasela saat ini, Pak? Ya, untuk kondisi saat ini masih begini. Ini untuk yang malam terakhir, jadi untuk saat ini paling besok kita siang udah mulai balik ke rumahnya masing-masing. Kalau yang masih keadaannya belum kebakar ya mungkin kita bisa balik ke rumahnya. Kalau yang rumahnya angus sudah kebakar, kita balik ke tenda kayak begini juga.
Apakah udah ada pembicaraan mengenai relokasi atau nantinya renovasi dari rumah Bapak sendiri, Pak? Kalau untuk renovasi saya kurang tahu, saya kan pengontrak. Ya mungkin saya masih ada trauma ya, entah saya pindah atau untuk kedepannya buat keluarga saya. Udah itu aja. Makasih. Terima kasih Bapak Misra atas waktunya. Sekali lagi kami turut prihatin dengan apa yang terjadi kemarin, Pak. Ya, pemirsa, memang dari data yang dihimpun oleh BPBD tercatat hingga Sabtu sore terdapat jumlah korban jiwa yakni 17 korban jiwa meninggal dunia serta 36 jiwa yang mengalami luka-luka dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Indra Purnama, Anyus melaporkan. Rumah Sakit Polri Kramat Jati kembali berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Korban atas nama Iriana rencananya akan dimakamkan di pemakaman keluarga yang tak jauh dari lokasi kebakaran. Hingga Minggu sore, pemirsa, baru 3 jenazah korban yang teridentifikasi. Minggu sore, Rumah Sakit Polri Kramat Jati kembali berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Korban bernama Iriana berusia 61 tahun berhasil diidentifikasi melalui rangkaian pemeriksaan sidik jari, susunan gigi, dan catatan medis. Jenazah dengan nomor PM 016 Pelumpang _RS Polri cocok dengan data AM nomor 012, teridentifikasi sebagai Iriana, perempuan 61 tahun yang beralamat di Kampung Bendungan, Melayu, RT 006, RW 001, Desa Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Telah teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan catatan medis. Sebelumnya pada Minggu pagi, anak korban datang menyambangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menyerahkan identitas sang ibu untuk mencocokkan data yang dibutuhkan tim dokter untuk diidentifikasi. Diminta syarat-syaratnya itunya tentang data-data orang tua saya, maksudnya dibikin forensik ya, di data-data forensiknya. Minta foto almarhum sama gigi, terus sama ciri-cirinya, itu aja sih. Rencananya pihak keluarga akan memakamkan korban di pemakaman keluarga yang tidak jauh dari lokasi kebakaran, yakni di Jalan Bendungan Melayu, RT 06 RW 01, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Hingga kini tercatat masih ada 13 kantong jenazah lainnya yang belum teridentifikasi. Kesemua jenazah yang ada yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati semuanya ada 15 jenazah dan 1 body part. Di mana 15 jenazah ini rinciannya adalah 9 jenazah laki-laki dan 6 perempuan. Kemudian kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang melaporkan, keluarga yang melaporkan baru 14 ya. Sebelumnya kebakaran melanda permukiman di wilayah Pelumpang akibat terbakarnya pipa gas dari depo Pertamina yang berjarak tidak jauh dari pemukiman warga. Kebakaran terjadi pada Jumat malam dan menghanguskan puluhan rumah warga yang berada di sekitar depo. Api baru bisa dipadamkan pada pukul 3 dini hari. Dari kejadian ini belasan korban tewas, puluhan luka berat dan luka sedang. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yulia Lorena, Aristiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, satu korban kebakaran depo BBM Pertamina di Pelumpang yang sempat dirawat di RSPP meninggal dunia. Ya, korban mengalami luka bakar hingga 95% dan berikut pernyataan Direktur RSPP Terioto. Saat ini kami masih merawat 24 pasien
Jadi ya kami istilahnya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tadi pagi jam 2.30 ada satu pasien yang istilahnya kondisi klinisnya memang sangat berat sehingga tidak tertolong. Jadi saat ini tinggal ada 24, di mana dari 24 ini ada 13 ini masih dirawat di ruang ICU dan 11 dirawat di ruang luka bakar kami. Bagaimana, Pak? Ya, yang meninggal ini laki-laki, ya memang luka bakarnya itu sangat tinggi, sekitar 95%, ya, dan sudah kebetulan warga dari Sulawesi, jadi kebetulan tadi pagi sudah diberangkatkan ke Sulawesi. Bapak melihat ada peningkatan yang dirawat di ICU, berarti memang ada pemindahan dari yang perawatan biasa ke ICU begitu ya Pak? Kondisinya sebenarnya masih seperti kemarin, ya kan. Jadi yang di ICU tetap di ICU, yang di ruang ban unit masih tetap di ruang ban unit, tidak ada istilahnya pergeseran sampai saat ini. Tapi yang korban itu yang meninggal jam 2.30 itu memang kondisinya agak berat sehingga usaha maksimal kami itu istilahnya tidak berhasil. Dan jenazah sudah diberangkatkan ke Ya, sementara itu pemirsa, polisi gelar olah TKP di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Ya, tim gabungan Barreskrim Polri, Polda Metro Jaya, Inafis dan Puslap 4 masih terus menyelidiki penyebab kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara. Tim Inafis dan Puslap 4 kembali mendatangi lokasi kebakaran Depo Pertamina Pelumpang untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Selain menyelidiki penyebab kebakaran, tim Lab 4 dan Inafis juga akan membantu evakuasi dan identifikasi korban. Pihak kepolisian juga telah melakukan sterilisasi kawasan dengan pemasangan garis polisi, dimulai dari Jalan Pelumpang Semper hingga kawasan Tanah Merah. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya warga yang tidak berkepentingan masuk ke area kebakaran. 2 jenazah terakhir berhasil ditemukan berkat bantuan anjing pelacak K9. Diduga masih ada kurang lebih 3 korban lainnya yang tertimbun reruntuhan. Warga korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara mencari sisa-sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan di antara puing-puing kebakaran. Ya, bahkan ada seorang warga yang masih mencari keponakannya berusia 11 tahun. Aprilia berkeliling di sekitar permukiman warga yang ikut terbakar dalam kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Sambil membawa foto keponakannya, Aprilia bertanya kepada warga yang melintas. Aprilia juga menempel foto keponakan beserta nomor kontaknya di tembok-tembok permukiman warga, karena hingga kini keponakannya masih belum ditemukan. Sementara orang tua dari keponakannya yang hilang menjadi korban kebakaran dan masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Keponakan Aprilia bernama Rian Andika berusia 11 tahun hingga kini belum juga ditemukan. Kemarin ada info dari di PMI, terus di PLN depan udah kita nyebar di grup-grup juga, belum ada hasilnya. Dan saya tadi pun memastikan lagi di PMI lagi untuk datanya si Rian ini dan masih nol. Bu, saat kejadian itu orang tuanya mana Ibu? Orang tua berpencar Pak, karena kan bau gas ini, jadi si Rian suruh keluar dulu, ya kan? Mungkin bapak orang tuanya ini larinya ke sana, ke arah angin. Jadi kejadian api menyala gede, kena. Aprilia berharap keponakannya tersebut dapat ditemukan karena ia sudah mencari di semua tempat pengungsian yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Sementara seorang pemuda bernama Ahmad Muhajir Sidik mengais-ngais celengan yang berisi uang hasil jualan ibunya sejak Idul Adha tahun lalu.
Namun, yang tersisa dari celengan hanya tinggal uang koin. Karena semua uang kertas hasil jerih payah ibunya sejak tahun lalu habis terbakar. Saya mengumpulkan supaya di bulan puasa ibu saya libur, karena tahun kemarin bulan puasa ibu saya sakit, sakit drop gitu kalau dagang. Jadi rencananya bulan puasa ini ibu saya tidak dagang, makanya mengumpulkan uang. Nah, buat ini, lebaran ya itu? Iya, ya? ini buat lebaran. Buat makan puasa. Iya, buat makan puasa. Nah, gitu. ini uang sisa uang ininya, uang kertasnya sudah seperti ini. Ya, dan ini uang logamnya, uang seribuan. Gitu. Seribuannya seperti ini. Sudah. Petugas terus mencari kemungkinan adanya korban kebakaran yang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Sementara warga terus mengais-ngais reruntuhan sisa rumah mereka untuk mencari harta benda yang masih diselamatkan. Bahkan, beberapa warga juga masih mencari kerabat mereka yang hilang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sepasang pengantin menggelar pernikahan di dekat puing-puing kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Ya, hari yang seharusnya dimeriahkan para tamu, namun sebaliknya digelar sederhana di tempat ibadah. Impian pasangan pengantin Bahtiar dan Ayuni untuk menggelar pesta pernikahan meriah pupus seiring kebakaran yang melanda permukiman mereka di Pelumpang, Jakarta Utara. Kediaman pasangan ini menjadi salah satu bangunan yang hangus terbakar pada peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Tanpa dekorasi warna-warni, keduanya tetap melaksanakan ijab kabul dengan sederhana di dalam sebuah musola. Di tengah suasana berduka, kedua mempelai memutuskan hanya mengundang keluarga terdekat untuk menghadiri hari bahagia mereka. Ya, takut sih, maksudnya sempat mikirin juga dibatalin atau dimundurin atau gimana, tapi ternyata enggak, tetap berjalan semestinya, sesuai sama yang dari awal kita omongin, cuma ada beberapa yang di cancel. Jadi kalau untuk mundur karena saudara-saudara juga dari jauh-jauh hari luar kota sudah pada cuti, jadi ya sebisa mungkin kita nggak bisa mundur untuk tanggalnya, tapi kemudian untuk waktu, untuk alur acara dan lain-lain, akhirnya kita sederhanakan aja karena ada huru-hara dan seperti ini keadaan kahar juga kita ikut bela-sungkawa juga, kita nggak mungkin juga. Kebakaran pipa terminal bahan bakar minyak Pelumpang merembet ke permukiman warga hingga menghanguskan puluhan rumah. Insiden ini juga merenggut korban jiwa dan korban luka. Dari Jakarta. Napi kabur kembali ditangkap, sang ibu menangis. Ya pemirsa, ini pagi akan segera kembali sesaat lagi.